Jumpa lagi di TV. Ya, ini adalah smartphone Y series terbaru dari Vivo yang masuk resmi ke Indonesia di pertengahan 2023. Ini adalah Vivo Y36. Smartphone ini hadir dengan dynamic glass design, membuatnya beda dari kebanyakan smartphone di kelasnya. Bukan cuma beda dari tampilan aja, Vivo menyebutkan kalau bodi dari smartphone ini memang terbuat dari glass ya. Sementara smartphone lain di kelas harganya ini biasanya pakai bodi polikarbonat. Menariknya lagi, bodi smartphone ini juga punya sertifikasi IP54. Ya, ini water splash proof dan dust proof. Tidak banyak smartphone di kelas ini yang bisa mengusung sertifikasi IP54 atau IP54. Nah, Vivo Y36 ini juga hadir dengan RAM 8GB plus 8GB extended RAM, storage besar 256GB dan baterainya 5000 mAh dengan 44 watt flash charge. Oke, mari kita langsung bedah yang satu ini. Vivo Y36 ini disebut Vivo sebagai smartphone all-rounder yang mereka siapkan untuk kalangan muda yang kreatif untuk mendukung berbagai aktivitas sehari-hari. Kita langsung mulai aja pembahasan smartphone yang hadir dengan tagline Gaya Sultan Performa Jagoan ini ya. Nah, kita mulai dari paket penjualannya. Isi paket penjualannya adalah tentunya ada unit smartphone-nya, kemudian ada 44 watt flash charge. Jadi ada chargernya, ada dong chargernya ya. Lalu ada kabel USB Type-C, ada soft case di sini dan ada screen protector yang langsung terpasang ke layar smartphone. Kemudian tentunya ada SIM tray ejector dan paket dokumen. Jadi isinya masih relatif lengkap. Untuk desain, smartphone ini menggunakan dynamic glass design dengan bodi serba flat, layarnya flat, bodi belakangnya flat, frame-nya juga flat. Ini memang gaya yang banyak diadopsi smartphone di kelas harganya, tapi penampilan smartphone ini akan membuatnya terlihat berbeda ya. Nah, ada dua opsi warna untuk smartphone ini, ada Meteor Black dan ada Glitter Aqua seperti yang kami pakai dalam pengujian kali ini. Vivo menyebutkan kedua opsi tersebut menawarkan tampilan trendy yang tetap terkesan elegan. Untuk area kamera, Vivo menggunakan fantasy frame dengan border berwarna pelangi di sekitarnya. Bodi belakang smartphone ini menggunakan golden ripple process yang disebut membuat smartphone ini memiliki warna elegan serta efek yang unik. Nah, Vivo menyebutkan bahwa smartphone ini sudah mengusung IP54 atau IP54 yang berarti water splash proof dan dust proof. Dan dia sudah melalui serangkaian pengujian ya. Jadi smartphone ini relatif aman kalau dibawa hujan-hujanan, gak ada masalah ya. Tapi ingat, ini bukan berarti dia bisa ditenggelamkan ke dalam air atau diajak berenang. Bukan, ini cuman aman kena hujan sih ya, atau kena percikan-percikan air, nggak ada masalah. Tapi jangan dicemplungkan ke dalam air. Selain itu, menurut Vivo, durabilitas smartphone secara keseluruhan juga tidak perlu diragukan lagi karena sudah melalui rangkaian tes durabilitas termasuk scratch test, drop test, environment test, dan sebagainya. Nah, untuk dimensi, tingginya 164,06 mm, sementara lebarnya ada di 76,17 mm, tebalnya 8,07 mm, dan bobot di kisaran 202 gram. Ya, jadi bodi smartphone ini terbilang relatif tipis ya, dan bobotnya ya masih oke lah, kekinian di 200-an gram. Nah, di sisi kanan kita lihat ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Lalu ada tombol volume up and down. Di atas ada mikrofon di sini ya. Ada SIM tray non-hybrid. Jadi dia bisa pakai 2 nano SIM plus 1 micro SD. Nah, untuk micro SD-nya itu support kapasitas sampai dengan 1 terabyte. Untuk sisi kiri ini klasik Vivo ya, kosong di kiri. Di sisi bawah ada audio jack 3,5 mm, ada mikrofon, ada USB-C dan ada speaker di sini. Ya, smartphone ini memang hanya punya 1 speaker saja, tapi dia sudah mendukung high-res audio. Nah, bagaimana dengan kualitasnya? Terbilang cukup baik ya, mencukupilah untuk kelas harganya. Sementara untuk volume juga sudah cukup lantang. Vivo juga menawarkan 200% audio booster untuk volume yang lebih tinggi lagi kalau dibutuhkan. Tapi sayangnya memang kalau dinaikkan sampai lebih dari 100% ya, sayang kualitasnya itu agak sedikit berkurang. Semakin tinggi, semakin turun. Jadi kayaknya di 100% aja udah oke sih ini satu ini. Sekarang kita lihat dari sisi depan. Di sini ada Ultra O screen yang berarti ada punch hole untuk kamera selfie smartphone ini. Ke
kekinian ya. Panelnya adalah panel 6,64 inci panel IPS. Ya, jangan dikomplain dulu, dicek dulu ya hasil pengujiannya ya. Untuk resolusi Full HD Plus 2388 x 1080 pixel. Refresh rate-nya up to 90 Hz. Ada opsi Smart Switch untuk refresh rate. Jadi saat tidak ada aktivitas di layar, refresh rate-nya bisa turun otomatis ke 60 Hz. Sementara saat kita lagi melakukan swipe atau slide, kita bisa merasakan refresh rate 90 Hz. Misalnya di home screen, menu setting, dan di beberapa aplikasi. Tapi memang nggak semua aplikasi support refresh rate 90 Hz. Ada beberapa aplikasi yang hanya mengizinkan kita mendapatkan 60 Hz saja. Nah, untuk brightness saat kami uji untuk penggunaan dalam ruangan, brightness-nya bisa mencapai 440 nits. Sementara klaim dari Vivo di luar ruangan brightness-nya bisa mencapai 650 nits karena tersedia fitur sunlight display di smartphone ini. Nah, untuk color gamut, Vivo menjanjikan color gamutnya mendekati 100% DCI-P3 untuk layar smartphone ini. Ini layar IPS, 100% DCI-P3 ya. Nah, saat kami coba di ketiga mode yang ada, hasilnya kita bisa lihat tabel ini. Secara umum, ini sudah sesuai dengan klaim Vivo. Mantep ya, layar IPS tapi bisa kayak begini. Bahkan kalau dilihat di cut out dari punch hole-nya itu juga nggak kelihatan ada terlalu banyak bayangan-bayangan di situ. Beda banget sama IPS yang biasa. Oke, terkait bezel di sekeliling layar memang masih belum yang super tipis, tapi terbilang wajar lah untuk kelas harganya ya. Hanya bezel bawah layar aja yang terbilang relatif tebal, tapi ini juga nggak yang super tebal banget ya, masih oke lah di sini. Nah, untuk earpiece ini ada di bezel atas layar, hanya sebagai earpiece aja ya, bukan sebagai speaker kedua. Kemudian untuk kamera depan ini adalah 16 megapiksel front camera ya. Bukannya adalah f2.45, perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps. Beralih ke sisi belakang, ada kamera utamanya di sini. Ada 50 megapiksel main camera, bukannya f1.8, field of view-nya 77 derajat dan tentunya dia adalah kamera autofocus ya. Nah, kemudian ada bonus 2 megapiksel bokeh kamera di sini, f2.4 juga. Kemudian ada LED flash. Nah, untuk kamera utamanya, perekaman videonya itu sampai dengan 720p 60 fps atau 1080p 30 fps. Untuk slow motion tersedia di 720p 120 fps. Untuk fitur-fitur lumayan lengkap ya, bisa dibaca di dalam list ini. Panjang banget ya fitur-fiturnya, ada banyak di sini. Oke, lanjut kita ke spesifikasi internalnya. Untuk SoC atau chipset atau prosesor, dia pakai Qualcomm Snapdragon 680 yang pabrikasinya 6 nanometer. Ya, seharusnya kamu udah tahu ya seperti apa spesifikasi dari SoC yang satu ini. Udah berapa kali kita tes juga ya. Nah, untuk RAM dan storage, itu RAM-nya 8GB plus 8GB extended RAM. Untuk storage 256GB. Cuma ada satu varian di sini. Untuk RAM dia sudah pakai LPDDR4X, sementara storage-nya pakai UFS 2.2. Nah, ini bukan pakai eMMC yang lambat itu. Enggak, ini pakai UFS 2.2. Untuk baterai 5000 mAh, mendukung 44 watt flash charge. Dilindungi oleh Vivo Charging Protection dengan 24 dimension security protection di sini. Untuk sensor ada accelerometer, ada gyro. Iya, ada gyro di sini. Ada proximity sensor, ada light sensor, e-compass dan ada orientation sensor serta beberapa sensor lainnya. Untuk konektivitas dia ya 2G, 3G, 4G. Ya, Snapdragon 680 emang mendukung sampai 4G aja. Tapi ya udah cukup lah ya, nggak masalah. Berapa tahun ke depan juga 4G masih ada kok. Mungkin sampai 5-6 tahun pun masih ada. Untuk Wi-Fi dia pakai Wi-Fi 5, Bluetooth-nya versi 5.1. NFC ada di sini dan ini adalah NFC multifunction yang bisa digunakan untuk emulasi access card. Nah, untuk USB dia juga udah bisa OTG di sini. FM radio ada di sini. Jadi kita bisa mendengarkan hiburan gratis di sini ya. Tapi tentunya kita harus menggunakan headset untuk mengaktifkan si FM radio ini. Dari sisi keamanan dia pakai side fingerprint dan juga bisa pakai face unlock. Untuk OS dia pakai Vantage OS 13 dengan basis langsung Android 13. Hari gini langsung Android 13 dong ya. Nah, untuk update Android-nya di sini dijanjikan bisa 2-3 tahun. Wah, lumayan banget. Nah, seperti smartphone Vivo pada umumnya ada tawaran layanan ekstra seperti global search dan lock screen poster. Kalau kalian nggak butuh, jangan lupa untuk matikan layanan ekstra tersebut ya di setup awal tentunya. Kemudian, kalau menggunakan V-App Store, aplikasi ini sering memberikan rekomendasi aplikasi dan jumlahnya terbilang banyak. Jadi perhatikan dulu, jangan asal next aja gitu ya. Ntar tiba-tiba ada banyak aplikasi yang mungkin kalian nggak butuhkan, itu terinstall di sini. Jadi sebaiknya dipilih-pilih ya. Nah, terkait aplikasi bawaan, pastinya ada yang turut disertakan di Vantage OS 13. Tapi kalau nggak butuh, aplikasi-aplikasi ini bisa di-uninstall dengan mudah kok.
Sekarang kita lanjut ke benchmark. Untuk Antutu 9 dia dapat skor 290 ribuan. Untuk Geekbench 5, single core di 376, multi-core di 1579. Untuk CPU throttling test tanpa fan grip, dia throttle ke 82% selama pengujian 30 menit. Sementara kalau kita pakai kipas, dia hanya turun ke 95% saja dalam pengujian 30 menit. Untuk Trimax Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1, grafik skornya ada di 1273. Untuk Trimax Wildlife Stress Test, best score-nya ada di 596 dengan lowest score di 593. Jadi stability-nya ada di 99,5%. Dan ini pengujian dilakukan tanpa kipas. Jadi mantap, stabil ya kalau sisi GPU-nya ya. Nah, untuk GFX Bench Manhattan 3.1 1080p off-screen skornya adalah 15 FPS. Sementara untuk T-Rex 1080p off-screen 43 FPS. Sekarang kita lanjut ke gaming. Untuk pengujian gaming kami menggunakan fitur Boost yang ada di menu overlay yang bisa diakses dari dalam game. Kita mulai dulu dari Subway Surfer. Di mode Smart Switch, refresh rate otomatis turun ke 60Hz saat game ini dibuka. Tapi kalau refresh rate dipaksa ke 90Hz, kita bisa merasakan refresh rate 90Hz saat memainkan game yang satu ini. Jadi game bisa dikatakan jalannya lancar ya, mulus banget, nyaman nih pakai 90 FPS dengan 90Hz layarnya. Lanjut ke Call of Duty Mobile. Di mode Battle Royale, frame rate-nya hanya mencapai 40 FPS saja dan itu juga hanya berlaku untuk setting kualitas low. Kami coba mainkan mode Battle Royale dan hasilnya frame rate-nya ya rata di 40 FPS. Saat ada battle bisa turun sedikit tapi tidak sampai buat game ini jadi terasa terpatah-patah. Lalu bagaimana dengan gyro aiming? Terbilang responsif di sini ya dan akurasinya juga baik di sini. Nggak heran karena smartphone ini memang pakai hardware based gyro. Nah, lanjut ke PUBG Mobile. Setting frame rate memang hanya sampai maksimum 30 FPS aja. Ya rasanya kurang begitu mantap memang untuk game seperti ini dan pastinya ini bisa dilibas dengan mudah oleh smartphone yang satu ini ya untuk setting smooth. Nggak kelihatan ada frame drop sama sekali karena memang limitnya di 30 FPS aja. Lanjut ke Mobile Legend. Saat kami coba setting high HD shadow off saat ada battle, frame rate masih bisa turun ke kisaran 40-an FPS. Masih sedikit kurang asik di sini karena saat battle yang cukup rame bisa terasa ada sedikit stutter kecil-kecil. Nah, saat kami coba turunkan setting ke medium HD shadow off, nah game jadi lebih nyaman dimainkan di sini. Frame rate-nya jadi relatif dekat ke 60 FPS dan terbilang stabil di sini ya. Sampai kami coba 3 match berturut-turut di setting tersebut, kita masih dapatkan frame rate yang lumayan stabil di kisaran 60 FPS. Oke, sekarang mari kita coba Genshin Impact. Game ini tentunya kami setting di lowest 60 FPS ya. Hasilnya di awal kita bisa dapatkan frame rate di kisaran 30-42 frame per second. Hanya sesekali dia frame drop di bawah 30 FPS. Tapi setelah berapa menit, frame rate kadang tertahan di 30 FPS, lalu setelah berapa saat dia bisa kembali ke kisaran 30-42 FPS. Kejadian ini terulang beberapa kali selama kami memainkan game ini. Untungnya, itu tidak membuat game ini jadi tidak nyaman dimainkan. Rata-rata frame rate yang kami dapatkan ada di kisaran 33 FPS loh. Nah, suhu permukaan saat kami ukur setelah 30 menit, di sisi depan suhu tertinggi mencapai 42 derajat Celcius di area tengah atas. Panas terlihat agak terpusat di area itu ya, sementara area lain suhunya 37 derajat Celcius ke bawah. Untuk sisi belakang suhu tertinggi juga ada di kisaran 42 derajat Celcius juga di area tengah atas smartphone. Sekarang kita coba gunakan fan grip ya. Sayangnya kejadian serupa terjadi lagi. Setelah beberapa menit frame rate bisa tertahan di 30 frame per second. Lalu setelah beberapa saat dia kembali ke kisaran awal lagi. Melihat ini, kami akan menyarankan untuk menggunakan setting lowest 30 aja di game yang satu ini ya. Saat kami coba setting tersebut, frame rate jadi stabil sekali di 30 frame per second. Hanya sesekali aja ada penurunan frame rate, tapi itu nggak mengganggu lah karena tidak terlalu jauh di bawah 30 FPS. Tanpa fan grip pun, setting seperti ini gamenya akan terasa nyaman dimainkan berlama-lama. Nah, untuk ranking jadi kita posisikan sedikit di bawah C atau C- untuk smartphone ini. Masih bisa dimainkan ya, Genshin Impact loh, game berat. Sekarang kita lanjut ke pengujian kamera, tapi seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Vivo Y36 nih teman-teman. Jadi mari kita lihat aja kemampuan kamera seperti apa. Yang lagi teman-teman lihat ini adalah kamera selfie-nya, saya rekam di resolusi Full HD 30. Dan suara yang lagi teman-teman dengar juga suara langsung dari mikrofonnya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal di sini. Jadi kalau mau dipakai video casual atau vlogging hasilnya kalau lebih seperti ini. Sebelumnya mohon maaf dulu kalau kalian dengar suara saya agak bindeng atau agak lebih berat dari biasanya, itu karena emang lagi kurang enak tenggorokannya, bukan karena kualitas mikrofonnya ya. Untuk kualitas mikrofonnya sih menurut saya termasuk kayak standar lah. Ya menariknya dia udah pakai dual mikrofon, jadi ada di atas ada, di bawah ada. Untuk kualitasnya sendiri menurut saya standar.
bukan yang paling bagus, tapi juga bukan yang paling jelek juga. Oke, ini adalah kamera selfie-nya. Saya mau ngecek ke stabilisasi videonya. Cuman sayangnya untuk video selfie-nya ini belum ada electronic image stabilizer-nya ya. Jadi videonya akan terasa goyang. Dan satu hal lagi yang saya sadari juga dari segi frame rate-nya. Entah kenapa di video selfie-nya ini nggak terasa seperti 30 fps teman-teman. Kalau teman-teman lihat videonya agak patah-patah itu kayak terasa cuma jalan di sekitar 20-an fps gitu. Semoga ini bisa diperbaiki lewat software update. Untuk dynamic range di videonya, kalau saya bilang sih standar ya. Jadi kalau ketemu pencahayaan yang sulit, langitnya nih masih putih doang nih misalnya. Kalau saya arahin ke sumber cahaya, jadi seperti ini nih. Langitnya memang putih doang, tapi paling nggak wajah masih bisa diekspos dengan baik lah. Nggak hitam doang. Oke, ini saya lagi nyobain kamera utamanya. Hasilnya seperti ini ya. Saya rekam di resolusi Full HD 30. Catatan penting untuk kalian adalah saat kalian melihat video ini mungkin videonya tuh udah stabil ya. Tapi saat lagi merekam, di previewnya tuh belum stabil ya. Jadi EIS atau stabilisasi videonya tuh baru akan diberikan setelah videonya selesai direkam. Setelah masuk galeri baru dikasih stabilizernya lewat post processing. Entah kenapa kejadian ini terjadi juga di semua smartphone yang pakai Snapdragon 680 ya. Ini cukup konsisten sih. Di beberapa smartphone itu memang kalau dari previewnya belum kelihatan stabil. Tapi ketika masuk galeri, videonya jadi stabil. Kalau untuk kamera utamanya jelas punya dynamic range video lebih baik ya. Jadi kalau ketemu pencahayaan yang sulit tuh bagian highlightnya masih bisa dihandle dengan cukup baik. Tapi memang belum yang luar biasa banget. Setidaknya masih lebih baik ketimbang kamera selfie-nya lah. Oke, ini saya lagi nyobain kamera selfie-nya di kondisi malam hari. Hasilnya seperti ini. Sayangnya dari kondisi terang aja video selfie-nya udah frame drop ya. Jadi tidak terasa seperti berjalan di 30 fps. Saat low light ternyata gambarnya lebih patah-patah ya. Biasanya kalau video frame drop di kondisi minim cahaya itu biasanya wajar terjadi ya, supaya gambarnya itu lebih terang biasanya. Jadi dia menurunkan shutter speed dan jadinya videonya juga nggak jalan di 30 fps. Cuman sayangnya satu ini dari kondisi siang juga udah terasa frame drop. Saat low light lebih berasa lagi. Oke, ini saya lagi nyobain kamera utamanya di kondisi malam hari. Seperti yang teman-teman lihat, hasilnya seperti ini udah malam. Kalau dilihat dari preview sih gambarnya terasa noisy sekali ya. Cuma nanti kalau udah masuk galeri dia akan diproses dan noise-nya nggak akan separah saat lagi di previewnya. Dari segi stabilisasi videonya meskipun ada ya, cuman sayangnya untuk kondisi seperti ini masih agak kurang oke menurut saya. Jitter electronic image stabilization-nya tuh masih berasa banget di sini. Jadi mungkin kurang pas ya kalau dipakai untuk jalan kondisi low light seperti ini. Mungkin kalau mau lebih stabil coba bantu pakai tripod kecil lah. Oke, kita lanjut lagi dengan pengujian kemampuan daya tahan baterainya dengan local video playback 1080p videonya. Nah, baterai baru habis setelah video diputar 24 jam 10 menit tanpa henti. Ini hasil yang terbilang baik dan kurang lebih sesuai dengan yang kita harapkan untuk baterai seukuran ini ya. Nah, kemudian untuk streaming YouTube 1080p 30 fps non HDR 30 menit baterainya hanya berkurang 2% saja. Wah, asik nih kalau buat nonton YouTube nih, bisa lama-lama di sini ya. Main
main TikTok 30 menit, baterai berkurang 4%. Lalu untuk Genshin Impact, baterai berkurang cuma sekitar 7% kalau kita pakai setting lowest 30 fps yang disarankan tadi. Jadi cukup irit nih ya. Nah, untuk charging dari 1 sampai 50% dia hanya butuh waktu 32 menit, sementara itu untuk sampai full dari kosong dia butuh waktu 1 jam 15 menit. Sebuah hasil yang bisa dikatakan wajar. Nah, kemudian untuk Netflix dia udah bisa Widevine L1, ini sudah mendukung streaming sampai dengan Full HD ya di sini ya. Untuk YouTube streaming juga bisa sampai 1080p 60 fps walaupun memang tanpa HDR. Untuk haptic feedback di setting standar keyboard bawaan, getarannya tidak terasa saat kami ngetik. Setelah dicoba melakukan setting manual, kami merasa getaran yang terasa sedikit kurang konsisten ya, terasa agak sedikit kasar di sini. Nah, kalian sepertinya harus mencoba sendiri apakah cocok dengan kalian atau tidak untuk masalah haptic feedbacknya. Kemudian untuk Wi-Fi sharing, ini bisa ya melalui menu Wi-Fi hotspot yang standarnya. Oke, untuk harga varian yang satu ini ya memang cuma ada satu varian ya, 8GB plus 8GB extended RAM dengan storage 256GB itu di kisaran Rp3.399.000. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, performa SoC-nya ini kurang begitu asik ya untuk kelas harga smartphone ini. Walaupun memang dia mendukung daya tahan baterai yang lebih panjang memang jadinya ya. Kemudian dia belum mendukung 5G. Sementara di kelas harga ini memang sudah ada produk-produk yang mendukung 5G di sini. Lalu dia hanya punya single kamera plus 1 bonus untuk sistem kamera utama. Kemudian rekaman video 1080p 60 itu belum ada di kamera utama maupun kamera depannya ya. Untuk charging masih terasa biasa aja di sini, nggak yang super luar biasa hebat. Lalu dia belum pakai dual speaker dan haptic feedbacknya rasanya kurang gitu mantep di sini. Dari sisi kelebihannya daya tahan baterainya tadi kita udah bahas. Ini terbilang oke ya daya tahan baterainya ya. Kemudian RAM udah 8GB, masih ada extended RAM 8GB kalau dibutuhkan ya. Dengan storage udah langsung 256GB. Ini gede storage-nya ya. Desain terbilang unik dengan bodi belakang yang udah glass. Banyak yang nyari nih ya. Banyak smartphone di kelas harga ini memang masih belum pakai gelas. Kebanyakan pada pakai polikarbonat yang terbilang polos lah di sini ya tampilannya. Lalu udah IP54. Ini agak jarang ya di kelas harga segini. Audio jack masih ada di sini dan dia masih support FM radio untuk konten hiburan gratis tanpa perlu internet. Lalu dia sudah menggunakan Android 13. Langsung Android 13 aja dan masih ada update-nya 2-3 tahun ke depan. NFC multifunction juga ada di sini. Paket penjualan pun terbilang lengkap. Masih ada charger, case, dan juga screen protector. Ya, jadi bisa dilihat sini ya, Vivo Y36 ini memang punya penampilan yang unik di sini ya. Penampilannya memang ekstra keren sih buat kelas harganya. Kemudian tadi masih ingat ya, dia punya IP54, jadi tahan air di sini ya. Mantap juga. Daya tahan baterai juga oke di sini. Ya, jadi kalau itu semua yang kalian cari di sebuah smartphone kelas 3 jutaan, rasanya yang satu ini bisa lah untuk dilirik. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.